Selain itu teman-teman, dia juga suka mencakar anak murid perempuan yang dia nggak sukai. Dia mencakarnya itu sampai anak perempuan itu meninggal dunia. Misteri, sejarah, mitologi, Peristiwa horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan channel aku. Terima kasih ya kalian sudah klik video ini. Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Teman-teman, di video kali ini aku akan membahas nih tentang hantu legend yang ada di Jepang. Sosok hantu ini adalah hantu perempuan yang suka menghantui kamar mandi sekolah. Hantu ini adalah hantu Hanako-san. Nah, kalian penasaran dengan ceritanya? Simak ceritaku sampai habis ya. Hanako-san merupakan nama anak perempuan yang hidup pada tahun 1950-an. Menurut legenda yang dipercaya oleh masyarakat Jepang, Hanako-san ini teman-teman adalah arwah dari seorang anak perempuan yang suka menghantui toilet sekolah. Dinyatakan dari berbagai sumber teman-teman, kalau hantu anak perempuan ini meninggal di toilet sekolah itu dengan berbagai macam versi cerita ya teman-teman. Ada yang bilang kalau Hanako-san ini dianya itu dibunuh oleh orang tuanya dan dia dihukum di toilet sekolah tanpa diberi makan, tanpa diberi minum, dan dia meninggal di situ teman-teman, dikunci gitu tanpa bisa melakukan apa-apa. Selain itu dia juga diikat mulutnya. Nah, ada juga yang bilang kalau dia dibunuh oleh orang yang sangat kejam pada zamannya itu, dan dia ditaruh di dalam sebuah toilet sekolah. Nah, ada juga yang mengatakan kalau Hanako-san itu menjadi sebuah korban dari Perang Dunia II. Pada saat itu teman-teman, Hanako-san ini dinyatakan sedang bermain umpetan gitu, kayak main sembunyi-sembunyian gitu. Dan dia masuk ke salah satu toilet sekolah pada zaman itu. Dan tiba-tiba ada serangan udara dari negara lain dan langsung menjatuhkan sebuah bom. Dan terkenalah Hanako-san ini. Pada saat itu Hanako-san dalam toilet itu. Akhirnya Hanako-san meninggal dunia dan dinyatakan dia sebagai korban Perang Dunia II pada saat itu. Namun di versi lain berbeda lagi teman-teman ceritanya itu. Karena versinya ini sangat berbeda dan bermacam-macam, dan dinyatakan Hanako-san meninggal dunia di toilet sekolah. Tentang hal itu, banyak sekali yang percaya kalau hantu Hanako-san ini suka mengganggu para murid-murid teman-teman. Jadi, kalau orang-orang ingin penasaran atau ingin memanggil arwah Hanako-san ini, mereka harus mempunyai sebuah cara, yaitu mengetuk-ngetuk pintu WC dari 3 WC pertamanya teman-teman, dengan cara memanggil namanya. Dan mereka harus mengetuk-ngetuk lantai toiletnya itu sebanyak 3 kali, sembari menanyakan apakah Hanako-san ada di sini. Nah, kalau hantu Hanako-san ini ada atau hadir saat dipanggil namanya, dia pun langsung menjawab dengan suaranya yang sangat menyeramkan. Dia akan menjawab seperti ini, "Ya, aku di sini." Seperti itu teman-teman, dengan suaranya yang sangat khas. Jadi orang-orang yang mendengarnya itu bisa langsung lari terbirit-birit. Bahkan orang-orang yang mendengarnya dan melihat wujudnya pun sangat takut. Dan dinyatakan hantu Hanako-san ini suka mencakar mangsanya. Apalagi kalau dia melihat ada orang yang datang ke toilet sendirian dan dengan berjumlah ganjil. Jadi kalau orang-orang ke toilet itu harus berjumlah genap, misalnya kayak 2 orang, 4 orang, 6 orang. Jadi kalau misalnya ada yang datang 1 orang, 3 orang, atau 5 orang, salah satunya itu akan hilang. Dan dia pun tidak suka dengan anak yang sangat pintar teman-teman, alias nilainya itu sangat tinggi atau bagus. Dia akan marah dan mencelakai anak itu. Dinyatakan juga hantu Hanako-san ini juga bisa membantu orang yang ingin meminta tolong, seperti anak murid gitu ya. Dia meminta tolong agar hantu Hanako-san ini membantunya untuk menyakiti orang atau apapun, tapi dengan syarat
harus dibayar dengan barang berharga dalam tubuh mereka gitu. Jadi kalau nggak berharga, nggak dikasih ke anak kosan, orang itu akan menjadi mangsanya. Dan selain itu, mereka juga bisa menjadi teman anak kosan di alam gaibnya. Jadi nggak sedikit juga teman-teman pada zaman itu, anak kosan ini juga menculik murid-murid dan menjadikan mereka sebagai korbannya, menjadi teman di dunia gaibnya. Nah, hingga saat ini banyak banget orang melakukan ritual-ritual untuk memanggil hantu anak kosan ini, dan mereka itu masih percaya tentang hantu anak kosan ini. Tapi nggak sedikit juga yang sangat takut melakukan ritual-ritual untuk memanggil hantu anak kosan. Dinyatakan juga teman-teman, kalau hantu anak kosan ini sudah muncul, dia akan membuat orang-orang yang melihatnya itu histeris, bahkan menangis secara tiba-tiba. Dan hantu anak kosan ini juga melakukan hal yang sama, dengan cara menjerit, teriak gitu secara tiba-tiba, dengan suaranya yang sangat khas. Dia pun menangis, dia pun muncul dengan pakaian atau rok yang berwarna merah, dengan rambutnya yang cepak teman-teman. Ya, potongan rambutnya ini cepak. Dan juga kadang hantu anak kosan ini memakai pakaian serba putih dengan berlumuran darah, disertai dengan tatapan yang begitu sangat tajam kepada orang yang melihatnya. Selain itu teman-teman, hantu anak kosan ini sering mengeluarkan suara yang sangat mengerikan di telinga para korbannya. Dan orang-orang yang mendengar suara itu, mereka akan terganggu mentalnya karena saking takutnya, karena mereka selalu dibayang-bayangin oleh suara itu. Selain itu, hantu anak kosan ini sering muncul secara tiba-tiba di hadapan anak-anak murid yang dia inginkan. Dia juga suka mencakar anak murid perempuan yang dia nggak sukai. Dia mencakarnya itu sampai anak perempuan itu meninggal dunia, dengan meninggalkan bekas cakaran yang begitu sangat dalam dan sangat banyak. Nah, bagaimana teman-teman menurut kalian tentang cerita hantu anak kosan ini? Jika kalian memiliki cerita tambahan, kalian komen di bawah ya. Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa lagi dengan cerita menarik berikutnya. Dadah!